Halo guys, kali ini gue akan kembali membawakan alur cerita film dengan judul Witchboard, dan kalau dalam bahasa Indonesia bisa disebut juga dengan Papan Sihir. Sebenarnya film ini cukup seru karena ada dramanya, ada misterinya, dan juga ada horornya. Cuma kalau ada genre horornya biasanya ya kayak gitu sih. Nah, untuk lebih jelasnya kalian simak saja alur ceritanya berikut ini. Di tahun 1693 Masehi, tepatnya di Provinsi Lorraine, Prancis, diperlihatkan para penyihir menangkap seorang uskup bernama Grogan. Belum diketahui apa masalah mereka, tapi mereka sedang melakukan sebuah ritual menggunakan sebuah benda yang disebut dengan papan sihir. Yang lebih mengerikan adalah ketika mereka sedang melakukan ritual itu, ada sebuah pohon di dekat mereka, di mana ada banyak potongan tangan manusia tergantung di situ. Namun saat uskup itu hendak dieksekusi, sekelompok orang tiba-tiba datang menumpas si penyihir dan pengikutnya yang mana semua adalah seorang wanita. Mereka ada yang ditebas dan ada juga yang dibakar tanpa ampun. Tapi itu hanya cerita dari masa lalu dan sekarang kita akan ke cerita yang sebenarnya. Beberapa ratus tahun kemudian, papan sihir itu tersimpan sebagai benda bersejarah di sebuah museum. Suatu malam, dua pencuri menyusup dengan tujuan mencurinya. Namun salah seorang pencuri membuat ulah dan mencoba mengambil benda lain yang bukan target tujuan mereka. Karena hal itu akhirnya kedua pencuri itu pun berselisih dan menyebabkan pertengkaran di antara keduanya. Perkelahian itu membuat keduanya terluka, bahkan salah satunya terkena tembakan. Tapi akibat dari keributan itu, dua orang polisi datang. Namun kedua polisi itu justru tewas ditembak oleh salah satu pencuri yang berusaha melarikan diri dengan papan sihir itu. Pria ini bernama Christian serta kekasihnya Emily. Mereka sedang berada di dekat hutan mencari dan memanen jamur untuk perayaan restoran baru yang akan mereka buka. Di tempat itu, Emily mendengar suara samar dari arah pepohonan, dan ia pun bertanya kepada Christian apakah sedang memanggilnya, namun ternyata tidak sama sekali. Karena penasaran, dia masuk lebih jauh ke dalam hutan hingga samar-samar melihat bayangan seseorang. Sebenarnya bayangan itu segera lenyap dalam sekejap. Tapi karena penasaran, dia terus melangkah dengan jantung berdebar-debar. Saat dia melangkah lebih jauh lagi, seekor kucing tiba-tiba melompat dan mengejutkannya. Emily kemudian mengikuti kucing yang terlihat manis itu hingga menemukan sebuah papan tua yang tampak misterius. Papan itu sebenarnya adalah papan sihir dari museum yang sempat dicuri. Namun karena bentuknya unik, ia berniat membawanya untuk dijadikan hiasan di restoran baru yang akan mereka buka. Tapi bila seandainya dia melangkah sedikit lebih jauh lagi, tepat tidak jauh dari papan itu, tergeletak mayat pencuri yang sudah membusuk dengan penuh luka. Sebelum acara pembukaan restoran, mereka mengadakan pesta terlebih dahulu dengan teman-teman mereka. Dan seorang pria bernama Richie yang merupakan salah satu teman sekaligus seorang koki mengundang mantan kekasih Christian. Dia mengundangnya bukan karena sengaja, tapi karena dia suka dengan mantan kekasihnya itu. Nama wanita itu adalah Brooke, yang katanya bekerja sebagai peneliti benda bersejarah. Awalnya kedua mantan kekasih itu baik-baik saja saat bertemu. Tapi suasana jadi tegang setelah saling menyalahkan siapa yang dulu menyebabkan mereka putus lebih dulu. Dan tidak hanya itu, Brooke yang tiba-tiba membahas masa lalu gelap kekasih Christian, yaitu Emily, membuat keadaan makin parah. Agar tidak terjadi keributan, Emily mengajak Brooke dan memperlihatkan papan aneh yang ditemukan di hutan. Tapi sebagai peneliti, Brooke tahu kegunaan dan fungsi dari benda itu. Benda itu merupakan papan pendulum dengan fungsi untuk memanggil arwah. Saat Emily mencoba bermain dengan papan itu sambil bertanya apakah restoran mereka bisa sukses, ternyata tidak ada respon sama sekali. Lalu saat bertanya apakah dia bisa menikah dengan Christian, tiba-tiba api dari lilin di sekitarnya meledak dan burung api keluar dari cerobong asap. Hal itu menyebabkan kegaduhan, lalu Brooke mengatakan bahwa benda itu berkaitan dengan arwah. Jadi jika kau bertanya, maka jangan terkejut bila ada yang menjawabnya. Beberapa bulan setelah kejadian itu, Emily hampir tak menyentuh papan itu sama sekali. Pembukaan restoran baru mereka juga hampir siap dengan suasana cukup lancar. Tapi tiba-tiba sebuah berita di TV muncul dengan memberitakan kasus pencurian yang terjadi di sebuah museum. Dalam berita itu, benda yang hilang dan sedang dicari adalah sebuah papan pendulum.
Katanya papan itu bukan sekedar papan biasa, karena zaman dahulu papan itu berfungsi untuk menghubungi mereka yang sudah beralih dari alam manusia untuk meminta jawaban atau bantuan seperti apa yang dikatakan oleh Brooke. Tapi bukannya semakin waspada, tapi Emily malah ingin coba-coba lagi. Dia mengotak-atik papan tersebut dan menemukan sebuah liontin jari tengkorak di dalamnya. Emily kemudian bertanya pada papan sihir itu tentang cincin pertunangannya yang sempat hilang. Ajaibnya, papan itu seperti memberi petunjuk dan menuntunnya menuju lokasi cincin tersebut. Dan saat Emily mengikuti arahnya, di papan ada sebuah gambar dengan bentuk tangan tiba-tiba menyala. Lalu di saat yang bersamaan, mesin pemotong daging di dapur tiba-tiba juga menyala dengan sendirinya. Pas mesin itu mau dimatikan, kaki Richie terpleset karena minyak yang tumpah dan tangannya jatuh tepat mengenai mesin itu hingga terpotong. Dia mengalami pendarahan hebat dan semua orang coba menghentikan pendarahan dengan menjahit tangannya terlebih dahulu sebelum pihak rumah sakit datang. Namun saat hendak dijahit, ada seekor kucing yang membawa tangan itu pergi. Christian coba mengejar kucing itu, tapi tak berhasil didapatkan dan tak tahu kucing mana yang mengambilnya. Sedangkan dari lantai atas, Emily berteriak bahagia kepada Christian bahwa cincin yang dulu hilang berhasil ditemukan. Tak lama setelah itu, suara teriakan dari dapur kembali terjadi. Dan saat Christian kembali memeriksa, rupanya Richie sudah tewas akibat pendarahan yang hebat. Upacara pemakaman segera diadakan. Seorang teman yang selama ini menemani Christian di dapur telah tiada. Di tengah suasana duka itu, seorang pengedar narkoba bernama Jesse muncul mendatangi Emily. Lalu Christian yang melihat itu begitu marah. Rupanya Emily sebelumnya tengah kecanduan obat-obatan dan butuh waktu 9 bulan sebelum dia terbebas dari pengaruh itu. Keributan semakin membesar dan hampir terjadi perkelahian. Tapi untungnya hal itu bisa ditenangkan oleh seorang pendeta yang memimpin jalannya upacara pemakaman. Setelah kembali pulang ke rumah, seekor kucing yang pada waktu itu dia temukan di hutan datang kepada Emily. Dia kembali berjumpa dengan kucing itu pada saat Emily menemukan cincin tunangannya yang hilang. Emily juga mengatakan bahwa sebenarnya dia berhasil menemukan cincin itu setelah mencoba menggunakan papan itu kembali. Tapi Christian tidak tahu bahwa kucing yang Emily bawa juga yang telah menyembunyikan tangan Richie yang telah terpotong dan memakannya sampai habis. Sebenarnya Christian mulai curiga. Dia kemudian mencoba mencari informasi di internet tentang papan yang digunakan oleh kekasihnya. Di situ dia menemukan catatan kejahatan di masa lalu yang mengguncang Chicago Selatan menggunakan ritual papan sihir. Dan tak hanya itu, bahkan dia juga menemukan informasi bahwa papan itu tengah dicari pihak kepolisian karena merupakan benda museum yang dicuri dan memakan 2 korban jiwa saat proses penangkapan pencurinya. Saat tengah mencari informasi, Emily tengah tidur dan bermimpi buruk. Dia diseret oleh sebuah tangan seram, lalu dibawa ke sebuah tempat yang asing. Di dekat tempat itu ada pohon besar di mana ada banyak potongan tangan tergelantung dan orang-orang yang melakukan gerakan tarian aneh. Saat salah seorang di mimpinya menyerang, dia terbangun dari mimpinya dan melihat papan sihir yang diletakkan di atas meja sudah ada di samping tempat tidurnya. Christian kemudian menghampiri kekasihnya yang tengah berteriak ketakutan. Awalnya dia curiga apakah kekasihnya kembali memakai obat-obatan dari Jesse, tapi Emily kemudian menjelaskan apa yang dia lihat dalam mimpinya. Chris kemudian berencana mengembalikan papan itu ke museum setelah dia tahu dari mana papan itu berasal dan saat ini tengah dalam pencarian. Tapi Emily takut dan tidak mau mengembalikannya dengan alasan punya riwayat sebagai pemakai narkoba dan takut bila polisi justru menjadikannya tersangka. Akhirnya Christian meminta bantuan kepada Brooke karena Emily yang seolah semakin terikat dengan papan sihir. Dan Brooke bersedia membantunya dengan mengenalkan seorang teman bernama Alexander yang mana orangnya cukup menawan tapi memiliki kepribadian adiktif. Brooke membantunya bukan karena kasihan pada Emily, tetapi dia sebenarnya masih menyimpan rasa terhadap Christian. Saat sedang mandi, Emily kembali diganggu dan fenomena supranatural kembali terjadi. Dari mulai pintu kamar mandi yang terkunci hingga air bak yang berubah warna menjadi merah darah. Dan akhirnya gangguan itu semakin kuat hingga ditarik kembali oleh sebuah tangan masuk ke dalam air.
Di dalam air tiba-tiba ada orang tak dikenal mencoba berbicara dengannya. Tidak tahu siapa orang itu, tetapi di sini gambaran makin jelas dan ingatan masa lalu diperlihatkan. Gambaran itu adalah ingatan beberapa ratus tahun yang lalu di mana ada seorang wanita baik hati yang pandai dalam obat-obatan. Wanita itu mengobati warga desa dengan kemampuan herbalisnya dan para warga pun sangat berterima kasih kepadanya. Namun Uskup Grogan dari gereja tiba-tiba datang dan menuduhnya menggunakan benda-benda sesat untuk menyembuhkan orang dan dianggap menyalahi aturan gereja. Status uskup pada saat itu jelas sangat tinggi, tapi sayangnya dia menyalahgunakan kekuasaan itu. Bahkan setelah menuduhnya, dia juga ingin menikmati wanita berparas cantik tersebut. Namun si wanita menolak sehingga dia dipukul menggunakan besi hingga wajahnya terluka parah. Setelah dipukul dan dilecehkan, uskup mengatakan kepada para warga desa untuk melemparinya, sambil mengatakan bahwa dia adalah wanita murahan sekaligus penyihir sesat. Dan para warga desa yang selama ini telah ditolong tanpa pikir panjang, langsung melempari wanita itu dengan batu tanpa melihat bantuan apa yang selama ini telah diberikan untuk mengobati para warga. Merasa disudutkan oleh berbagai pihak, wanita itu lalu berkata kepada uskup, "Jika kau menginginkan penyihir, maka kau akan temukan penyihir, tangan yang menodai tubuhmu akan dipotong." Dan tak lama awan gelap serta petir menyambar seolah langit mengatakan bahwa itu pertanda buruk sebelum akhirnya wanita itu pergi meninggalkan desa. Setelah melihat kilas balik, Emily tersadar masih berada di kamar mandi. Sementara itu, Christian tengah bertemu dengan Alexander. Rupanya Alexander memiliki 3 orang penyihir kembar yang cantik dengan rambut warna putih dan terlihat begitu menawan. Setelah Christian menjelaskan keluh kesahnya, Alexander kemudian menceritakan bahwa benda yang dibawa kekasihnya bukanlah benda sembarangan. Di tahun 1600-an ada sebuah desa di Prancis di mana suatu hari seorang pengembara menemukan semua pria, wanita, sekaligus anak-anak tewas terbantai. Awalnya, orang-orang mengira desa mereka diserang oleh klan Gypsy. Namun mereka akhirnya sadar bila para warga itu tewas karena saling membunuh satu sama lain seolah-olah semua orang menjadi gila. Mereka menduga bila perbuatan itu dilakukan oleh seorang penyihir yang dulunya diusir dari desa. Penyihir itu dikatakan menggunakan papan sihir yang saat ini digunakan oleh kekasih Christian untuk mempengaruhi para warga. Alexander menjelaskan bila sebenarnya dia merupakan keturunan kakek buyutnya, yaitu Uskup Grogan, di mana waktu itu kakeknya berhasil memburu penyihir, tetapi sang kakek juga ikut tewas dalam perjuangan yang dilakukannya. Setelah mendengar cerita itu, Christian malah tampak ragu karena ceritanya seperti sebuah dongeng, tapi dia akan percaya untuk sementara karena tidak punya pilihan lain. Setelah pertemuan itu, Christian kembali pulang ke rumah dan secara tiba-tiba dia langsung disambut mesra oleh kekasihnya. Sambutan itu tampak aneh seolah kekasihnya terlihat sangat bergairah sekali yang mana dia tidak pernah melakukan itu sebelumnya. Dan karena curiga, Christian bertanya, "Apakah kamu mengkonsumsi obat lagi?" Tapi pertanyaan itu langsung dibantah. Emily mengatakan bahwa kamu tidak perlu mengkhawatirkan soal Jessie. Setelah pulang dari pemakaman, Jessie memang sempat menghubungiku, tapi mulai sekarang dia tidak akan bisa menghubungiku lagi. Dan ternyata, apa yang dikatakan Emily itu benar. Di suatu tempat, Jessie sedang melakukan transaksi dengan seseorang di lantai atas gedung. Lalu seekor kucing tiba-tiba saja langsung melompat mengganggu bisnisnya. Kucing itu menyerang serta melukai matanya hingga tidak bisa melihat. Dan akhirnya dia tersandung jatuh dari atas gedung dan tewas tertancap sebuah patung. Saat tengah bermesraan, rupanya keanehan yang dirasakan Christian bukan firasat belaka. Karena saat di atas kasur, kekasihnya tiba-tiba berubah menjadi sosok yang menyeramkan. Namun untungnya di dekat rumah mereka ada sebuah gereja. Dan saat lonceng gereja itu berbunyi, Emily pun tersadar. Emily langsung meminta maaf atas kelakuan anehnya sambil menangis. Lalu pada akhirnya, Christian mengundang Alexander yang saat itu datang sambil ditemani oleh Brooke. Dia menggunakan papan sihir sambil membacakan sebuah mantra, mengatakan kepada Emily, "Anggaplah kau adalah wadah kosong, dan aku akan mengisi wadah itu dengan jiwamu yang sebenarnya." Lalu menghitung mundur 3, 2, 1 tidur.
Saat tertidur, di tempat lain di waktu yang berbeda, penyihir sudah ditangkap dan diinterogasi oleh Uskup Grogan. Tapi anehnya uskup itu cukup penasaran dan bertanya bagaimana cara menggunakan papan itu, seolah dia ingin menggunakannya juga. Lalu si penyihir mengajarkan caranya sambil membaca sebuah mantra, lalu tertidur. Dan kalian tahu apa yang terjadi? Di waktu bersamaan jiwa mereka telah bertukar tempat. Alexander mengatakan bila masalahnya sudah selesai, tapi Christian tetap saja masih merasa aneh, seperti halnya gaya bicara Emily yang dulunya selalu mengatakan acara pembukaan berubah menjadi acara perjamuan. Dan di masa lalu, saat Emily yang asli terbangun, dia sangat terkejut berada di tempat asing dengan tubuh orang lain. Dan di tempat itu dia dipukuli karena menjadi seorang penyihir yang akan segera dihukum mati. Bahkan saat Emily berbicara, orang-orang mengira dia menggunakan bahasa setan. Padahal dia saat itu berbicara dalam bahasa Inggris yang mana kekuasaan Inggris pada saat itu belum sampai ke sana. Sementara itu, di masa depan menjelang pembukaan restoran, Emily palsu sedang mengambil jamur yang tumbuh di tubuh mayat pencuri papan yang sudah membusuk. Jamur itu nantinya akan digunakan sebagai hidangan sajian saat acara pembukaan restoran. Emily memang sangat terlihat berbeda dari biasanya. Dia terlihat lebih seksi, menggairahkan, dan lebih sering mengenakan pakaian yang begitu hot. Bahkan pacarnya sendiri selain merasa dia sedikit aneh, sebenarnya juga was-was apabila nanti ada seorang pria yang datang menggodanya. Di acara pembukaan itu, Brooke dan Alexander juga turut hadir, tapi ketika hidangan maut mau disajikan, Emily palsu terlihat sedikit ketakutan menghampiri orang-orang. Hal itu terjadi karena dia punya masa lalu yang kelam dengan para warga. Alexander yang melihat segera datang sambil berbisik mengingatkan bagaimana orang-orang yang dulunya pernah memperlakukannya, dan itu membuat keberanian Emily palsu kembali pulih. Makanan maut akhirnya disajikan dan setiap tamu makan dengan sangat lahap. Tapi Alexander mencegah Brooke untuk memakan makanan itu karena dia tahu apa yang akan terjadi sebentar lagi. Setelah semua orang memakannya, sikap mereka jadi aneh. Ada yang tertawa. Bahkan ada seorang wanita yang jelas punya kekasih berani menggoda pria lain di depan kekasihnya sendiri, seolah hasrat seksualnya begitu tinggi. Dan tak lama kemudian kekacauan pun segera terjadi. Para tamu yang hadir tiba-tiba saling bunuh dan menjadi gila. Brooke yang melihat pemandangan itu langsung keluar dituntun oleh Alexander. Akan tetapi Emily juga ikut dibawa Alexander dan seolah dia mau diambil dengan sukarela. Di pandangan mata Christian, hal itu sangat menyakitkan karena seolah kekasihnya lebih memilih orang lain daripada dirinya. Christian mencoba mengejar namun dihalangi oleh salah seorang pria yang mengamuk. Lalu dia terpaksa membunuh orang itu, tapi pas dia melakukannya, polisi sudah tiba dan melihat apa yang dia lakukan. Jelas dia akan ditangkap dan menjadi tersangka, maka karena itu dia langsung kabur melarikan diri. Saat dikejar-kejar polisi, tiba-tiba Brooke datang membantu menyelamatkannya dan dia bersedia membantu Christian menyusup masuk ke tempat Alexander untuk menyelamatkan kekasihnya. Tapi sayangnya dia tertipu oleh hal itu dan dikhianati juga oleh mantan kekasihnya sendiri. Jadi pada akhirnya entah kekasih maupun mantannya yang juga sama-sama cantik diambil oleh orang yang tidak dia kenal. Dalam keadaan terikat, Christian terus menanyakan di mana kekasihnya. Lalu Alexander mengatakan begini, "Kau tahu kakek buyutku Uskup Grogan. Dia tahu penyihir itu memiliki kekuatan. Kakekku mendorong penyihir untuk itu, dan sekarang dengan tanganku sang penyihir telah bangkit lagi. Dan aku akan jadi penguasa dia karena itu adalah takdir dari garis keturunanku." Dan saat Emily datang, Alexander kembali berkata, "Jika dia masih Emilymu, aku akan biarkan kalian berjalan, pergi dari sini hidup-hidup. Tapi jika tidak, maka kau kalah kepada pria yang lebih baik. Biarkan wanita yang memilih." Tapi untungnya Emily lebih memilih Christian, akan tetapi Christian sadar bahwa dia masih bukan Emily yang dia kenal. Christian kemudian memanfaatkan kelengahan semua orang dan melakukan perlawanan dan bahkan menyandra si Emily palsu. Tapi Alexander tahu bahwa dia takkan berani menyakiti tubuh Emily sambil mengatakan, "Kami akan menguasai dunia kegelapan dengan aku dan dia, seperti takdir kami selama ini dan selama-lamanya." Sambil berkata amin, lalu dia memakai salib serta baju uskup seperti kakek buyutnya. Namun hal itu justru membuat Emily palsu ingat dan menyerang Alexander karena terlihat mirip seperti orang yang dia benci.
Brooke yang sudah muak dengan semua itu juga ikut membantu Christian karena sebenarnya dia mengkhianati Christian untuk melindunginya. Jadi dia memohon agar ditangkap saja dan jangan sampai Christian dibunuh. Dalam kekacauan, Christian berhasil mendapatkan papan sihir itu dan melemparkannya ke dalam api. Hal itu seketika membuat jiwa Emily palsu kembali ke tubuh utamanya. Padahal pada saat itu, Emily yang asli hampir tewas terbakar oleh para warga yang sudah melakukan eksekusi. Namun karena pertukaran jiwa yang tiba-tiba, membuat tubuh yang dibakar itu menjadi kebal terhadap api untuk sementara. Semua orang menjadi ketakutan akan hal itu, dan Uskup Grogan kemudian mengatakan kalau tidak bisa mati, biarkan dia hidup tanpa kepala. Dan saat dia coba untuk memenggal kepalanya, dia malah justru ditangkap dan dibawa mati bersama ke dalam kobaran api. Ketika Chris menghampiri Emily yang tengah pingsan, dia ditembak oleh Alex. Lalu Alex kemudian mencoba menyelamatkan papan sihir yang terbakar. Tapi kebetulan saat dia berdekatan dengan api, Christian yang terluka parah masih sempat melemparkan botol berisi alkohol yang membuat Alex tubuhnya setengah terbakar oleh api yang menyebar. Setelah beberapa saat, akhirnya Emily pun tersadar. Dia kemudian mengambil pistol yang jatuh dan menembak Alex tepat di kepala hingga tewas. Tapi anehnya, darah dari Alex mengenai papan itu dan terserap ke dalamnya. Emily kemudian menghampiri Christian yang terluka parah sambil menangis. Dia memeluk dan mengatakan, "Aku sangat mencintaimu." Begitu pula Chris juga mengatakan hal yang sama dan mengatakan, "Aku akan menunggumu di sisinya sebelum akhirnya tewas." Di tengah kesedihan itu, Brooke juga tak kuat menahan tangis. Walau dia sudah bukan kekasihnya, tapi dia masih sangat mencintainya. Setelah kekacauan itu, polisi akhirnya datang. Banyak yang tewas dalam kejadian itu, dan anggota Alex yang masih hidup semua ditahan. Tapi saat polisi menempatkan mayat Alex ke kantong jenazah, tiba-tiba matanya terbuka dengan sendirinya, seolah pertanda dia mungkin bangkit lagi atau tubuhnya telah ditempati arwah lain. Dan selesai kejadian itu di Roma atau tepatnya di Vatikan. Brooke dan Emily menjual papan sihir itu kepada uskup di sana. Awalnya uskup itu menolak membeli dengan alasan itu adalah barang iblis, jadi sebaiknya diserahkan saja. Tapi begitu mau dibawa pergi, tiba-tiba si uskup menghentikan itu dan membayarnya dengan sekantung berlian. Akhirnya papan itu berhasil dibeli, dan saat uskup mencoba menggunakannya, tiba-tiba sang penyihir menyergap dari belakang dan tamat. Jadi bagaimana menurut kalian film ini? Jujur saja kalau nonton film horor itu, kenapa ya seolah selalu saja sengaja cari masalah? Padahal papanya tinggal dibuangkan beres, tapi ya bukannya nggak suka. Namun kalau bisa kejadiannya dibuat lebih alami, jadi seolah nggak disengaja cari masalah gitu loh. Dan seperti biasa, tolong bantu support channel ini dengan like, subscribe, sekaligus aktifkan notifikasi loncengnya ya. Terima kasih, sampai jumpa.